Baik, selamat berjumpa kembali dengan podcast CTS Polinema, saudaraku, anak-anakku, sahabat-sahabat semuanya. Kita akan berbincang-bincang pada akhir semester genap. Itu tentu bisa yang mengatakan menjadi malapetaka, bisa menjadikan suatu revolusi, bisa juga menghantui ya. Ini apa? TA dan skripsi. Jadi para mahasiswa kadang pula ini menjadikan momok ya, menjadikan hantu saat-saatnya mau ujian lisan. Padahal itu sangat sederhana sekali. Bagaimana merangkum dari mata kuliah itu menjadi satu objek. Itulah ciri dari vokasi Politeknik Negeri Malang atau politeknik semuanya rata-rata seperti itu. Bagaimana membuat tugas akhir dan skripsi. Ini kewajiban. Tentu saja punya SKS atau daya yang tinggi ya, 6 kalau nggak salah ya. Jadi hal semacam ini apakah sebenarnya yang menjadi sehingga ada yang gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, saking lelernya itu ono sing 3A, 3B, 3C, 3D. Baik, saudaraku, kali ini saya sengaja untuk mengundang biar mengungkapkan apa sih sebenarnya rahasianya kok bisa sampai tahap ketiga. Waduh. Saudara Alvin, gimana? Selamat datang Alvin. Gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Orang tua sehat, ibu sehat, adik kakak sehat. Sudah selesai kuliahnya? Alhamdulillah Sudah selesai ya? Iya. Tepat 4 tahun ya? Tepat 4 tahun. Linear ya dulu, bukan ahli sejarah. Bukan linear. Saya linear. Ya Vin, sebagaimana mungkin kamu nguping ya apa yang saya sampaikan tadi. Kira-kira apa ya yang menjadi kendala? Apa termasuk gelombang ketiga ya? Iya Pak, gelombang 3 yang akhir-akhir. Oh, gelombang 3 yang akhir, belum sampai ke 3A. Yang B. Oh, 3B. 3B aja yang gak kena 3B. Iya. Ya Pak. Kendalanya apa tuh? Yang kemarin mesti saya, judul. Bukan Pak, Oh, kalau judul. saya Pak. Kalau sendiri saya kemarin itu ada kendala di lomba. Ada lomba. Oh, ikut lomba. Yang Allah, course seni di Poltek. Ada lomba olahraga? Kalimantan dia olahraga tenis meja. Apa? Oh, tenis meja. Dapat juara? Oh, juara simpatisan. Juara simpatisan ya. Enggak apa-apa, tapi sudah mewakili Polinema ya. Iya. Terus itu kendala berarti waktu. Iya, kendala. Kalau judul? Kalau judul enggak ada kendala. Enggak ada kendala ya. Soalnya kan kita ada ujian proposal itu kan harus menentukan judul terdahulu. Jadi yang dilalui ujian proposal, mendapatkan judul itu dari mana? Biasanya kan teman-teman dari PKL itu ya? Bisa dari PKL, bisa dari melihat referensi dari perpustakaan. Apa yang diingini? Ya, apa yang saya ingini, saya lihat referensi dari perpustakaan, ada berapa studi, kayak ada MK, struktur, ada keairan, gitu. Saya ngambilnya yang make MK-nya. Jadi di MK-nya? Ya, apa? MK. Temanya MK, judulnya? Judulnya studi kelayakan pembangunan perumahan Kebon Agung di Sumeneb. Oh, di Sumeneb. Rumahmu sendiri Pasuruan? Rumah saya di Jawa. Pernah ke sana? Tidak. Kalau di Sumeneb, saya kemarin ke sana. Oh, Pak. yang itu yang kamu tampil dengan ada film ya, itu ya, terus ada yang sebagian macet itu ya. Iya. Saya kaget waktu itu, kreatif banget ya anaknya ya, kreatif. Ternyata disinilah kelihatan bahwa si mahasiswa itu mahasiswa yang vokatif dan mahasiswa yang asik dengan desain itu ada. Yang asik di meja itu banyak komentar biasanya tanpa ada perhatikan. Nah, di sini saya melihat bahwa saudara Habib ada satu bagian ya, sisi lain kamu senang praktisi gitu ya. Iya Pak. Kalau matematika dapat berapa? Kemarin dapat apa? Yang matematika dasar. Matematikanya, ya. Matematika dasar. Kalau yang aplikasi? Yang aplikasi B+. Iya, di sinilah ya. Antara IQ dan apa ya, ketangkasan. Ketangkasan itu hampir bisa berjalan bareng. Nah, setelah itu ada kendala bimbingan? Kalau kendala bimbingan nggak ada Pak dalam bentuk dosen saya. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ini menjadikan alasan ya. Beberapa mahasiswa bahwa menemui dosen susah dan sebagainya. Saya kadang-kadang sampai bentak-bentak dan apa ya. Karena itu saja ya. Kita sudah punya pengalaman Pak Joko, hampir 39 tahun ya.
39 ambil 3 kan berarti 37 tahun ya. 37 tahun selalu seperti itu. Dosen kah. Ya, sebenarnya tidak ada lah dosen sing kepengin jelontrongno mahasiswa ini kawan. Seharusnya nggak ada. Kepengin ndang cepet, ndang wis ndang lulus, mungkin enteng bebannya. Tapi ada yang gandul sampai 5 tahun, 7 tahun. Nah, Vin, oke, masa bimbingan tidak ada. Motivasi untuk menentukan ini Anda untuk feasibility study, ini planning, itu gimana? Untuk Memilih judul tadi, rasa ketertarikanmu terhadap itu. Saya tertarik pada judul tersebut dikarenakan pertama saya kan lebih Analisis gitu ya? lebih Seneng suka analisis. ke analisisnya, Ya, seneng analisis otak-atik. struktur, analisis sensitivitas, analisis finansialnya. Betul. Iya. Di semester sebelumnya kan ada EKR, ekonomi rekayasa. Itu kan termasuk dari skripsi saya. Iya. Saya suka pas waktu itu kan. Iya. Maka saya ngambil judul tersebut. Betul. Berarti yang kamu analisis adalah objek sudah ada. Ya. Berarti pra proyek enggak ya. Ada. Hanya di situ mungkin dampak lingkungan ya yang dimasukkan bahwa itu. Jadi dampak lingkungan itu sebatas internasional atau green building atau hanya cukup pakai standar SNI itu. Green building. Green building. Iya. Saya ngambil green building. Itu ono sing nganjurno ya. Iya. Supaya ada perubahan, Ada karena perubahan. punyamu nanti kan tidak untuk kemungkinan ditiru lagi oleh Ya, adik. adik. Ya. Nah, nanti kalau misalnya kamu pancet niru kakak angkatan, kemudian literasi itu diturunkan ke kamu menurunkan lagi seperti itu kan, jadi Sama, pancet, nggak ya. ada perubahan. Jadi harus ada green building, nanti meningkat lagi, nggak apa, Sama. mungkin ke cahaya dan sebagainya. Perubahannya saya ada lagi Pak satu Pak. Apa? Analisis yang syariah. Oh iya, Ya, saya sudah tambahkan ke situ. betul, iya. Analisis Analisis syariah. syariah. Jadi memang itu model ya, jadi syariah sama green building. Green building. Jadi tidak salah ya aku mengundang kamu ke sini tadi. Insya Allah begitu ya. Nah, berarti itu yang dicari adalah apa? Yang pertama kamu tuju dari konstruksinya? Dari konstruksinya, Mhm. terus dari harganya juga. Dari konstruksi terhadap harga, terhadap investasi. Jadi layak atau tidak? Layak gitu atau ya. tidaknya. Itu ditentukan oleh apa? Layak tidaknya? Nilai view? Kalau untuk yang finansial itu ada nilai payback period, kapan Payback period, kembalinya, kapan kembali. apakah pembangunan tersebut melebihi dari target si owner. Iya betul. Terus Tapi logikanya itu kan tergantung N. iya, N tahun yang kamu tergantung tentukan. N tahun. Kamu tentukan. Sudah. Kalau sudah. misalnya N-nya 5, otomatis cicilannya lebih tinggi. Iya. Cara promosi dodolannya kan juga harus Iya. lebih meningkat. Cuma kalau nggak salah ada satu usulan lagi bahwa bimbingan ya, ketika misalnya begini, kamu jadi developernya, Iya. sudah punya tanah, kemudian 1 rumah atau 10 rumah itu baru target breaking point ya, Iya. breaking point. Nah, ketika proyek itu dimulai, tanda kontrak jadi, kan ada DP juga. Iya. DP sekian persen. Setelah DP itu dipelarikan untuk tanah gitu ya, untuk beli tanah misalnya. Nah, kemudian kalau proyek itu sudah selesai fisik 80%, kan customer ini harus akad kredit kan. Padahal proyek belum jadi, masih 20%. Masih 80%. Ini harus melakukan akad kredit. Developer sendiri juga langsung akad kreditnya dengan bank kan gitu ya. Iya. Customer langsung dengan bank. Anda pemborong misalnya kan tinggal lanjutkan terus. Itu aman ya. Itu pengalaman waktu masih muda. Sekarang sudah pensiun ya, sudah gak di developer lagi. Jadi itu aman. Ya. Jadi 80% itu katakanlah yang 20% sudah keuntungan. Jadi 80% kan sudah tanah dan fisiknya. Jadi ketika 80%, anggap 100%, ini sudah angkat kredit. Perjanjian dengan bank, sudah kita nerima 100% dari bank. Yang 20 tadi kita sudah di cash sama bank. Nah, dia tinggal kreditnya di bank, udah. Nah, hal semacam ini kan otomatis
syariah plus gitu ya. Iya, syariah plus. Aku nggak mau tahu ya, aku nggak mau tahu itu urusan bank. Aku Urusan yang bank penting sama. tak dol cash ke bank kan gitu ya, bareng tak dol ke bank. Nah, endingnya sekarang. Kalau itu sudah ketemu, N-nya berapa tahun? N-nya kemarin saya 10. 10 tahun. Iya, 10 tahun. 10 tahun memang umumnya seperti itu ya. Iya. Customer 10, 15, 10, 20 sudah 20. jarang ya. 20 Iya. sekarang sudah jarang. Sekarang kebanyakan Iya. 15. Tapi ada yang meneliti jenis kelamin, perlu nggak itu penelitian untuk penjualan rumah itu? Itu tak guyu itu. Kalau untuk jenis kelamin nggak perlu. Lah iya. Soalnya kan nggak mengaruh Nggak sama pengaruh, gaji tapi sama. ada. Bukan yang mempertebal skripsi kan. Dan kita tebel. Ya, baik. Terus rekomendasimu apa? Rekomendasimu terhadap tulisanmu itu? Apa ini? Maksudnya gini, percuma seorang sarjana sains terapan Iya. kemudian punya skripsi hanya untuk nilai tok, tapi tidak ada manfaat aplikatif untuk praktikan, terutama masyarakat atau masyarakat konstruksi. Untuk rekomendasi dari output skripsi Iya saya. betul. Ya, Bisa untuk- nggak berani jamin kan? 10 tahun. Kalau menjamin nggak tahu, Pak. Kenapa? Soalnya kan itu setiap tahun harga barang sama harga anu kan itu ada kenaikannya. Mm-mm. Dengan inflasinya kan setiap tahun berbeda-beda. Mm-mm. Kalau punya saya itu kan rata-rata dari Mm-mm. 10 tahun yang sebelumnya. Gitu ya. Iya. Kalau untuk menjamin apakah ini benar bisa, insya Allah bisa sih. Kalau Kalau- saya punya opini ya, Iya. sementara saya yakin dulu ya. Iya. Nanti kalau sudah kamu praktekkan saya sudah percaya. Iya. Kalau kamu tertarik, yang mulai awal kamu memilih itu kan karena Iya. ketertarikan ya. Ketertarikan. Kemudian kamu insya Allah menjadi developer. Ya. Amin. Developer. Nah, ada ilmu tambahan dari saya seperti itu tadi ya. Ketika 80% fisik langsung akan kredit dengan yang pemiliknya itu. Kemudian rekomendasi itu bisa diterapkan ketika nanti kamu sendiri yang melakukan kan gitu. Iya. Otomatis sekarang ini yang developer yang ada tidak menutup kemungkinan sudah dihitung. Nah, seperti apa ya? Seperti sudah dihitung dan kemudian punya alternatif. Artinya yang kamu tulis itu tidak berarti untuk merubah yang sudah ada, tapi hanya itu untuk studi akademik gitu ya. Setuju tak? Setuju ya. Jadi kamu tidak menjamin bahwa aku paling benar gitu ya. Iya. Tapi ini adalah aku sebagai akademisi. Jadi aku masih dalam posisi mahasiswa, tentu saja aku masih ngawulo ya, ngawulo pada senior yang sudah gitu. Ya bagus itu. Ya. Jadi kira-kira apa pesanmu pada teman-teman yang belum maju ya? Masih ada yang belum maju. Masih ada. Kesan harus semangat dan kerjakan terus skripsinya. Dosen tidak dosen itu tidak ingin menghambat. Iya, dosen tidak akan menghambat. Bahagia banget skripsi. kalau lulus itu bahagia. Iya, enak kalau lulus selesai tinggal cari kerja. Tapi kalau kamu kan nggak cari kerja, karena studi, maka Iya. kamu harus mencari objek kan gitu kan. Iya, mencari. Kalau bisa kamu adalah mengumpulkan para pekerja, teman-teman satu alumni, itu loh saya punya lahan dengan opsi finansialnya seperti ini. Kalau soal teknik saya bisa menjamin Anda lancar, tapi kalau finansial kemungkinan ada beberapa yang harus dihadapi ya. Iya. Jadi dekorasi, kondisi ekonomi dan sebagainya ya. Oke, selamat Vin. Mudah-mudahan sukses ya setelah lulus. Ikut wisuda sekarang? Belum. Saya Iya, kita pamit. Iya. Vokasi Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Indonesia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.